warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepi aja nih. Ini kan santai banget ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome di Malang nih. Terima kasih Malang. Asik. Ini kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang berbau-bau keindahan, bukan ya? Bukan. Kita ngomongin tentang apa nih, Brian? Kita ngomongin tentang hal-hal yang berbau mistis. Oke. Berarti ada kesalahan ya? Miss kan? Miss ya. Oke, hari ini kita luar biasa banget karena bisa dikatakan thank you teman-teman udah hadir di sini dari Ghost Ranger Indonesia. Woo! That's right. Kurang banyak. Iya nih, kurang banyak. Tepuk tangan. Saya nggak tepuk tangan jadinya saya. Saya tepuk. Oke. Pak Dika, Bang Erik apa kabar? Alhamdulillah. Gini. Baik. Di Malang gimana? Enak nggak? Apanya? Di Malang enak nggak cuaca? Oh, dibandingin sama Jakarta kita ya di sini agak dingin ya. Iya. Sudah berapa hari di sini, Bang? Di Malang kita udah ada 4 hari total. 4 hari. 4 hari. Itu udah kemana aja? Kita ke dalam 4 hari terakhir kita ke 6 rumah Belanda, Oke. 1 losmen, 2 kos-kosan, dan semuanya terbengkalai dan angker katanya. Kos-kosan cewek? Enggak. Kos-kosan bebas. Oh iya. Sama ke bakso Malang loh. Sudah. Karena bakso apapun di Malang akan otomatis jadi bakso Malang. Benar. Ini kalau kita ngomongin tentang mereka berdua, nah udah masalah pengalaman, aduh luar biasa banget ya. Selama ini di Malang yang bisa dikatakan ya ini kita tuh sepakat berdua nih. Ngebahasnya kalau kita mistis ya banyak dari sudut pandangnya kan. Iya. Tapi dari Ghost Ranger sendiri sebenarnya mau membawa ini mau kemana nih arahnya teman-teman semuanya untuk ambil konten tentunya ya. Iya. Jadi kita yang membedakan kita sama di Indonesia ini kan ada solo explorer. Yo. Yes. Yang kerjanya memang cuman keliling rumah terbengkalai. Ya tanpa mementingkan interaksi atau apapun. Jadi cuman kayak bedah rumah terbengkalai. Kurang lebih kayak gitu. Terus di Indonesia ini juga kan mistisnya kuat. Supranaturalnya tuh kuat di Indonesia. Karena Asianya. Kayaknya sih seperti itu. Kan? Jadi semua yang bersifat klinik itu ya nomor 1 lah di Indonesia. Jadi komoditi gitu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau lu belum kesurupan, Iya. ya lu belum berinteraksi sama entitas. Kesurupan. Gitu. Oke. Ya kayak gitu ya. Iya. Mungkin dari 2 tahun ke belakang nih, udah nggak ada lagi men yang mau-mauan men. Di mana? Omongan. Mau-mauan udah nggak ada lagi. Ya itu. Oh di sini ada. Oh masih? Masih ada. Nah itu dia makanya kita ke Malang. Tapi kalau alasannya kenapa akhirnya milih Malang itu karena memang udah ada banyak cerita yang akhirnya mengantar abang-abang ini buat ke Malang atau sebelumnya memang pernah ke Malang? Iya benar. Ini pertama kali kita ke Malang. Jadi kenapa kita ke sini? Pertama, Ghost Ranger ini adalah pemburu hantu. Kita bisa bilang pemburu hantu. Tapi kita itu nggak pakai klinik. Oke. Jadi pure gitu ya. Jadi pure apa yang kita bawa adalah kita punya alat, kita punya teknologi dalam berburu hantu. Teknologi ini jadi kayak kita punya. Aku akan coba tunjukin beberapa. Wah, ini sudah Nggak sedikit ternyata banyak. bentar, teman saya takut saya. Doain dulu. Biar ada sinyal. Ya, jadi ini alat-alat yang digunakan dalam berburu hantu. Oke. Kita punya kurang lebih mungkin 30 Sana, Bang. alat. Tunjukin kamera. Nah, tuh. Ini masing-masing alat punya nama sendiri Bang ya? Iya, masing-masing alat punya nama sendiri. Tapi dari kurang lebih 26 alat yang kita punya, bisa dibilang mungkin 9 atau 10-nya itu hanya ghost detector. Ghost detector itu adalah pendeteksi hantu. Yep. Contohnya 3 alat yang ada di sini. Yang ini dulu nih. Oke. Ini namanya apa nih Bang? Oke. Ini semuanya namanya ghost detector. Tapi beda mereknya. Oke. Yang ini namanya K2 meter buatan Amerika. Yang ini meter K. Ini China. Sedangkan yang ini Tri-field meter buatan Amerika juga. Ini fungsinya sama. Oh, fungsinya sama. Iya. Basicnya adalah mendeteksi radiasi elektromagnetik.
Jadi basic dari semua ghost detector adalah electromagnetic field tester, EMF. Oke. Gitu. Nah, Basicnya elektromagnetik. Betul. Nah, kenapa elektromagnetik lantas bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus? Yep. Karena kalau kita konsultasikan ke paranormal ataupun indigo atau praktisi supranatural, mereka harus setuju. Mereka akan setuju karena ini standar internasional bahwa entitas atau makhluk halus memiliki medan elektromagnetik. Oke. Selain juga dengan panas tubuh dari mereka ini. Betul. Thermal. Panas tubuh kita ada thermal kamera, kita ada alat yang lain lagi, kita punya perubahan suhu pun ada barometer tester. Itu jadi alat-alat ini bukan dibuat untuk mendeteksi hantu sebenarnya. Oke. Tapi karena entitas itu memiliki medan elektromagnetik, maka bisa terdeteksi oleh alat ini. Gitu. Oke, ini yang menariknya kalau kita ngelihat dari Indonesia kan banyak banget paranormal. Ya. Pernah nggak sih mendapatkan protes lah? Ini job kita gitu. Iya, pernah sekali itu awal-awal kita penelusuran menggunakan teknologi, kita ditandemkan sama satu paranormal yang di awal sebelum mulai paranormalnya sempat bilang, "Rick, kalau alat-alat kamu ini berfungsi, maka kerjaan kami sebagai paranormal tidak akan laku." Iya jelas. Jelas nggak akan laku. Yoi. Jadi dia sempat untuk seperti kayak underestimate alat-alat yang kita bawa karena teknologi dalam berburu hantu itu sudah lama banget di luar negeri. Sedangkan di Indonesia kita mungkin boleh sombong sedikit. Kalau tanpa Ghost Ranger Indonesia kita masih silat-silatan sampai hari ini. Wah. Ini luar biasa nih. Kalau sekarang kita lihat konten kreator di Indonesia sudah mulai melek teknologi, mereka punya paling enggak ghost detector 1.000 sejuta umat ini. Ini yang paling gampang didapetin di marketplace Indonesia. Dulu saya bawa ini dari US, udah lebih dari 11 tahun. Sedangkan ini dijual di marketplace Indonesia baru beberapa ya tahun. 2-3 tahun belakangan. Oke. Orang luar mah seperti itu ya. Kita ngelihatnya gini, ada beberapa tulisan yang membuat saya agak sedikit ini ya, agak tertarik karena berhubungan dengan elektromagnetik. Ya. Nikola Tesla, Lazarus, semua berhubungan dengan elektronik. Ya. Nah, berarti ini kan udah berjalan lama banget. Lama banget kan? Lama banget. Tapi orang Barat itu, apakah mereka memang, sorry to say, saya mengatakannya bahwa mereka nggak percaya dengan itu kecuali ada alat pendukung untuk membuktikan keberadaan mereka. Itu yang kita berdua jalankan semenjak tahun 2019 ya. Oke, berarti targetnya dari Ghost Ranger ini apa? Untuk memberikan edukasi kah, knowledge kah kepada penonton dari Ghost Ranger ini? Iya, jadi yang kita bawa itu adalah kita udah tertinggal lama. Indonesia tertinggal lama dalam membuktikan keberadaan entitas lewat teknologi. Yoi. Kalau misalnya kalian teman-teman juga nonton Conjuring, Yes. Conjuring itu kan cerita nyata tentang Ed Warren sama istrinya Lorraine Warren, ya kan? Mereka itu dari tahun 1970 akhir sudah mulai menggunakan teknologi. Salah satu alat tertua yang mereka punya itu ada ghost detector. Di situ ada tulisannya di museumnya mereka di Amerika, Tri-Field Matter. Oke. Barangnya gede. Ini Tri-Field Matter, the same things. Dan sekarang sekecil ini. Gitu loh. Jadi ya dari tahun 70-an pun teknologi dalam berburu hantu itu sudah ada di luar sana. Nah, kita ke Indonesia kayak oke, kalau orang kesurupan aja aing mau, kita belum bisa percaya kalau dia benar-benar kesurupan sebelum kita bisa deteksi. Jadi logikanya pada saat dia kesurupan ada sesuatu yang menguasai raga mereka, ya kan? Jadi gampangnya kalau misalnya Dika di sini kesurupan, kita hidupin ghost detector. Ini kalau misalnya dia naik pada saat kita deketin ke Dika, berarti benar dia kesurupan. Tapi kalau dia udah silat-silatan tapi kita kayak gini dia tetap hijau kayak gini, berarti dia gimmick. Jadi mendingan kita ya udah itu ranahnya mereka, kita nggak usah senggol. Gitu. Berarti hanya untuk pembuktian aja sebenarnya. Iya. Dan hobi juga sih karena ya kita penasaran nih kan dengan alat-alat yang rata-rata made in USA atau made in luar. Kira-kira bisa nggak sih diaplikasiin di
Indonesia. Gitu. Ya setan-setan mereka kan kayak Falak lah, Annabelle gitu kan. Ya kira-kira ini Miss Kun bisa nggak gitu kan? Betul, Si betul. Poci bisa juga nggak Iya, gitu. benar, Ternyata ya sometimes bisa, sometimes Ini kebetulan teman saya Topik ini udah ngapalin nama-nama hantu Indonesia. Oh gitu? Apa aja? Di antaranya. Pocong, Oke. Terus. kuntilanak, Oke. wewe gombel. Bukan dong. Ada lagi genderuwo ya. Iya. Genderuwo. Itu kan saya menganggapnya bahwa itu buatan orang-orang lama lah ya. Untuk ya, Menakuti kita dulu gitu. kita Akhirnya dulu. kan sampai sekarang jadi kayak semacam mitos yang jangan keluar malam. Iya, Kalau betul. udah maghrib, entar digondol wewe, genderuwo, iya, gombel iya, dan sebagainya. Akhirnya itu kan kayak seolah-olah melekat gitu Iya. di diri kita. Tapi secara umum sebetulnya ada nggak sih Bang kayak gitu kalau dilihat dari alat secara teknologinya? Kalau secara teknologi kita bisa membuktikan keberadaan mereka secara audio, motion, pergerakan, dan visual. Nah visualnya kita ini di situ bidangnya Dika, karena Dika ini adalah ghost photographer kita. Oke. Jadi alat yang kita punya untuk membuktikan keberadaan mereka lewat suara dan pergerakan dari frekuensi, dari radio. Nah kalau Dika ini penampakannya. Oke. Gitu. Nah itu pun ada metodenya sendiri, men. Nggak kebawa tuh. Abis motoin ke sedih. Iya, gue bilang tadi gue ngomong. benar, Secara ininya ya, secara gelombangnya kan sudah, tapi secara visualnya kan sekarang di Bang Dika nih. Nah itu dia. kebanyakan apa ya, orang-orang yang ada di Indonesia itu menganggap bahwa kayak kuntilanak, pocong, genderuwo sebagainya adalah salah satu mitos. Maksudnya salah satu kepercayaan mereka tentang satu wujud yang dimana wujud tersebut menurut saya belum tentu kebenarannya. Karena hantu itu sebenarnya terbentuk atas mindset orang yang merasa ketakutan berlebihan. Jadi ketika orang yang merasa ketakutan berlebihan, jin yang ada di sekitar akan mendeteksi orang yang merasa ketakutan berlebihan melalui gelombang infrasonik yang bisa menembus benda-benda padat, apalagi pemikiran manusia. Nah, ketika manusia energinya diambil melalui gelombang infrasonik, efek yang dihasilkan adalah merinding, panas dingin atau pengap. Sebenarnya energi kita lagi diambil untuk dimanipulasi apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita berpikir kuntilanak, Maka keluarlah jin yang kuntilanak. ada di sekitar akan menjadi kuntilanak apa yang kita pikirkan. Ketika energi manusia tersebut sudah diambil sama bangsa jin yang ada di sekitar. Oke. Nah makanya pengaruh dari kuntilanak yang beredar di masyarakat biasanya itu terbentuk atas kayak pengaruh dari film. Kayak misalkan kita nonton film kuntilanak, setelah kita nonton film kuntilanak, kita akan berpikir oh kuntilanak seperti ini. Ketika Secara ada visualisasi iya, seperti itu ya? ketika ada satu mitos di suatu tempat yang misalkan yang beredar, misalkan ada orang jangan lewat situ, nanti di situ ada kuntilanak. Nah, orang tersebut ketika lewat situ, dia akan berpikir, nanti gue ke tempat angker, gue bakalan ketemu kuntilanak nih. Nah, kuntilanak yang dia pikirkan adalah kuntilanak yang dia Seperti lihat di Film. film. Oh, yang diperanin sama Susanti itu. Iya. Siapa? Susanti. Siapa? Oh, Susana. Kan dia di sono. Badminton dong. Sangat cewek. Oh iya, Sama iya. dong. Oh, Susana. Iya. Nah, jin tersebut akan mendeteksi orang yang merasa ketakutan berlebihan melalui gelombang yang tadi. Sehingga ketika dimanipulasi sama jin yang ada di sekitar, maka terbentuk apa yang kita pikirkan. Jadi, semua foto yang saya dapat itu adalah hasil dari pemikiran saya sendiri untuk gimana caranya jin akan sejajar dengan inframerah ada dalam kamera. Oke. Jadi emosinya jin itu akan meningkat ketika apapun yang kita merasa ketakutan itu akan menaikkan energinya dia sehingga sejajar dengan inframerah dalam kamera. 70% itu bisa saya tangkap. 70%. 70%. Bisa ditangkap. Karena kayak gini Dan penjelasan lucu. paling simpel mungkin kenapa bisa di kamera ketangkep tapi di mata kita nggak iya, ketangkep. ada. Karena kayak gini. Biasanya kita pakai remote. Nah, Di remote TV itu Ya. biasanya di ujungnya kan ada apa namanya? Kayak sensor LED gitu kan, ya. LED-nya kan. Nah, itu kalau kita ngelihat langsung nih kita pencet kayak gini, mata kita kan nggak ngelihat apa-apa. Iya. Tapi coba ambil kamera.
Oh iya benar. Kalau kita pencet itu ada ntar blipping di warna merah Iya, kayak iya, iya, tep, iya. tep, tep, tep. Penjelasannya kenapa manusia bisa melihat hantu, Heeh. terkadang kamera nggak bisa juga. Bahkan sebaliknya, gitu loh. Ketika karena cara kerja manusia ini matanya itu secara konstan, sedangkan kamera secara frame per second. Jadi manusia cuma bisa melihat dua warna, warna merah sama warna ungu. Dikasih ungu sinar ultraviolet, manusia sudah bisa melihat. Di bawahnya merah, manusia juga tidak bisa melihat sinar inframerah. Nah, jin adalah yang tadi saya bilang gelombang elektromagnetik spektrum yang tingkatnya ada di bawah sinar inframerah. Untuk melihat bangsa jin, untuk melihat sinar merah ada di bawah sinar inframerah, manusia sudah tidak mampu. Apalagi ngelihat energi dari bangsa jin. Nah, makanya saya dalam dunia fotografi, teknik itu salah satunya adalah bagaimana kita menaikkan energi bangsa jin yang ada di sekitar untuk bisa sejajar dengan inframerah dalam kamera. Akhirnya bisa ketangkap gitu. Akhirnya bisa tertangkap. Oke. Itu 22 SKS total, Pak. Nah, dijelasin lebih panjang lagi. Kalau gelombang suara itu kan yang dB itu kan. Ya, ada. Kan di atas berapa dB kita juga nggak bisa. Iya, betul, betul. Pasti. Tapi menariknya kalau kita ngelihat dari beberapa peristiwa yang ada di Indonesia gitu ya, ini kan kompleks banget, kesurupan, lalu juga turun temurun, lalu juga ada lagi ketempelan. Kalau dalam bahasa Malang itu ndadi. Nah, Jadi di sini ada beberapa yang memang budaya yang dikaitkan dengan hal seperti itu, yang sepertinya memang nggak bisa hilang, apa karena kita Asia atau seperti apa. Tapi pernah nggak sih mendapatkan kasus yang bisa dikatakan, tolong dong profesional nih, rumah saya kayaknya nggak enak nih. Oke, itu ada kaitannya dengan satu, mungkin kalau dari teman-teman Tiongkok ilmu Feng Shui, kejawen dan lain sebagainya. Pernah nggak secara profesional seperti itu? Pernah. Kita juga beberapa kesempatan melakukan hal tersebut. Tapi kita ini cuman sekedar menginvestigasi dan mendeteksi. Jadi kita berdua ini istilahnya kalau disuruh ngusir bukan bagian kita. Biar gitu loh. Dukunnya. Iya. Kita akan kembalikan lagi ke kepercayaan masing-masing. Kita hanya mendeteksi aja. Iya. Nanti untuk masalah usir-mengusir Biasanya kita serahkan Satpol ke PP. Iya, betul. Ya juga. Iya. Ya juga lagi. Sama tim eksekusi deh. Emang sama di Malang gitu juga. Iya, sama. Kirain Jakarta doang. Sama. Yang lebih berguna sih pemadam kebakaran, men. Iya. multifungsi ya. Bisa. Cuman nggak bisa ngusir untuk setan kan? Iya, benar. Iya, karena kan adem ya air ya. Iya. Harus butuh yang panas kan? Tapi kalau dari sisi pengalaman nih Bang, pernah nggak sih ngalamin yang akhirnya kalau kesurupan, Iya. itu kan mungkin sekarang sudah menjadi mitos gitu. Iya. Dari abang-abang sendiri mungkin pernah ngalamin di satu tempat dan itu energinya sangat-sangat luar biasa kuat sampai mungkin ngerasain kayak nggak kuat atau gimana? Oh iya, kita di beberapa kesempatan juga. Sebenarnya kalau Dika ini dia lebih sensitif dibanding saya. Kalau saya ini benar-benar batu banget. Setannya udah di depan mata juga saya masih tunggu dulu. Gue pastiin dulu lu setan beneran apa bukan kayak gitu. Sampai gitu. Kalau Dika ini dia lebih sensitif. Jadi kayak dia lebih mungkin nggak tahu ya apakah pada saat gelap dia paranoid atau seperti apa. Kadang-kadang dia merasakan itu ada di mual, terus ya apa lagi men kadang-kadang demam di lokasi, panas dingin. Ngabisin 30 juta. Wih, enggak gitu. 30 ya? Cuma 30 ya Bang? Nggak sampai 271 T kan? Enggak. Beda cerita itu men, beda cerita. Itu. Jadi ya apa ya? Tapi gini loh. Kita nggak bilang kalau semua yang kesurupan itu juga bohong. Oke. Iya. Karena di beberapa kesempatan kita bisa membuktikan, memverifikasi bahwa emang ada sesuatu yang Ada di tubuh mereka. ada di tubuhnya, gitu. Jadi beberapa kesempatan dulu kan aku sering nge-host juga di beberapa acara misteri. Kita ditandemkan sama beberapa praktisi paranormal juga. Di satu kesempatan yang aku paling ingat itu adalah pada saat di lokasi penonton tuh di luar. Oke. Dan ternyata biasanya kan yang praktisi ini kan punya tim dan mereka akan melakukan ininya mereka. Tapi ini yang kesurupan justru dari penonton. Pada saat ya kita iseng, kita berbaur sama penonton sambil mendeteksi. Apakah benar ini jangan-jangan cuman caper doang ya kan? Bener, Ternyata benar. Kita pakai 3 ghost detector pada saat itu.
semuanya saling memverifikasi bahwa memang ada sesuatu di dalam tubuh itu. Oke. Jadi kita nggak mengesampingkan orang indigo, saya percaya ada. Oke. Paranormal yang memang bisa, saya percaya ada. Berarti ada anugerah lah ya Iya. untuk mereka. Cuman karena memang bentuknya dia nggak pasti, maksudnya bentuknya yang kasat mata. Iya. Jadi banyak oknum-oknum yang Betul, akhirnya betul. dia bertindak sebagai wah saya paranormal Itu nih. kan kalau dengan alat kan kita ya semua orang bisa lihat ini ada atau nggak ada. Sedangkan kalau kayak gitu kan kita ada pocong di ujung sini ya itu kan terserah apa aja yang dia mau buat. Imajinasi mereka ya. Betul. Ini kan kalian tuh kan banyak banget project seperti hal itu. Pernah nggak sih sampai kebawa ke rumah, bahkan orang yang paling deket dengan kalian berdua tuh kena imbasnya? Pernah Enggak ada nggak? sih, so far aman. Paling ya pernah satu kejadian di mana kita melakukan penelusuran di salah satu rumah Belanda di atas bukit. Ternyata efeknya itu menyerang Dika. Lu sempet kayak apa? Cacar ya? Tapi bukan cacar itu kan? Muka gue hitam semua. Mukanya udah bintik-bintik hitam. Tapi bukan cacar. Bukan cacar karena dia udah pernah kena cacar. Oke. Nah itu ya gangguan yang sedemikian ekstrim sempat membuat kita tidak berpikir untuk melakukan investigasi apapun selama 9 bulan. Berarti sempat vakum juga itu Bang. Iya. Alasannya memang 9 bulan tuh hitungan sendiri atau? Memang dari batas kita Oh, dari oke. Dari terakhir kali konten sebelumnya sampai penelusuran selanjutnya itu bedanya 9 bulan. Wow. Oh sempat vakum waktu itu ya? Iya. Sempat vakumnya itu ya? Oke. Dia nambah 10 hari. Iya. Biar lahiran. Iya benar. Kenapa ke situ arahnya? Ini ngomongin setan. 9 bulan. Iya, tapi nggak ke situ. Lahiran kuntilanak Iya, lagi. kuntilanak lagi. Tapi Bang Dika ngerasain nggak ngerasain sekarang? Sampai ada trauma nggak Bang? nggak ada. Justru Nggak ada. Gue Tertantang lagi gitu. makin penasaran. Tambah sompral dia. Sekarang malah. Kadang kayak gini. Ada satu mitos yang masyarakat bilang tuh ini kayak gue paling senang kalau misalkan gue datang ke lokasi terus ada yang bilang di sini jangan di sini ya, di sini ada misalnya satu pohon ada di sini tuh tempatnya mereka rajanya. Iya, iya betul betul. Justru gue makin tertantang bahkan gue kencingin tuh pohon. Oh. Gimana caranya biar kita tuh sebagai manusia tuh nggak percaya Nggak sama percaya. dia Bener-bener. kayak gitu. Makanya Iya. kadang gue melakukan hal kayak gitu terus kadang gue suka ya apapun yang bikin mereka marah lah yang Iya, yang istilahnya mereka akhirnya kayak merasa ditantang gitu ya. Iya. Ini kan pembuktian, tapi masalahnya kalau sekarang tuh kayaknya para penonton terus juga pendengar lebih suka yang itu gantung ceritanya, atau dengan mitos-mitos bahwa oh berarti di sini ada nih bahaya banget nih jangan kesini kan masalah kita seperti itu kan. Iya. Iya. Kita nggak bisa ngelarang mereka juga. Betul. Nah yang membuat sulit itu menghilangkan hal seperti itu atau stereotipnya dari masyarakat Indonesia bahwa udahlah hantu itu bisa dibuktiin. Iya. Gitu. Itu cara ngilanginnya gimana? Nggak bisa sih. Udah mentok. Iya. Karena ya itu tadi kita punya alat ya udah lebih dari 15 tahun Iya. total. Dan 15 tahun yang lalu pun di luar negeri itu udah ketinggalan 20 tahun. Ya, Oke. jelas. Dan saat ini di tahun 2025 istilahnya baru orang-orang oh ternyata ada alat-alat yang bisa membuktikan keberadaan mereka. Iya, iya. Jadi telatnya itu terlalu lama. Betul, betul. Mungkin pemikiran ya di tahun 2035 nanti orang udah melek teknologi semua. Tapi kita nggak tahu di luar negeri sana nanti dia udah ngomongin alien lagi. Telat dong kita. Kayaknya urusannya Iya sama kan? alien sekarang gitu ya. Iya, tapi kalau sekarang sih kalau ngelihatnya masyarakat Indonesia kayaknya susah banget untuk menghilangkan hal seperti itu ya. Stereotipnya itu terlalu kuat. Apalagi di tanah Jawa ya Bang. Oh itu dia. Kalau Makanya. tapi pernah nggak sih Bang sampai ke luar-luar dengan mitos-mitos yang mereka yang ada di daerah-daerah luar gitu? Di luar maksudnya mana nih? Kayak di Bali itu kan juga masih. Oh iya kita ke ya beda kota kita rata-rata udah ujung ke ujung kita udah coba investigasi. Ya masing-masing punya budayanya sendiri-sendiri gitu. Ya yang buat penasaran adalah sekarang gimana caranya kita yang orang Indonesia nih investigasi lokasi yang ada di luar negeri malah. Makanya nama kita kan Ghost Ranger, Iya, bener. ada Indonesianya. Iya, kan? iya. Jadi ntar nih next time gue ada di Swedia, gue ada di Turki, gue akan tetap bawa nama Indonesia. Wah ini pemburu hantu dari Indonesia. Ya kan? Pemburu hantu deh. Iya. Karena memang hantu kayak koruptor, men. Kok bisa? Hilang. Gampang hilang ya. Iya, Gampang hilang. Gampang hilang, men. Jadi kalau Cara misalkan ngilanginnya gampang deh. Iya, caranya
Gimana? Tumbukin isu yang baru. Oh gitu. Iya. Udah mulai belajar rupanya ya. Iya. Sekarang ada yang viral kemarin. Ada anak kecil yang ada di Banyuwangi. Iya. Nah, patung penari. Udah pernah? Belum. Ke Banyuwangi. Patung penari yang ini, yang di apa namanya? Gandrung. Gandrung. Iya, Gandrung. tahu. Yang katanya kalau dilihat dari sudut yang lain dia tuh bakal gerak sendiri gitu. Oh, aku ya nggak tahu. Kalau aku pernah ke sana, waktu itu juga ikut menelusuri keberadaan desa penari pada saat itu. Oh, Ya, oke. ternyata informasi film dan Tulisan? apa yang terjadi sebenarnya ya berbeda. Berbeda. Gitu. Oh, desa. Dan aku pernah salah satu, sebenarnya lokasi desa itu jauh dari Patung Gandrung itu. Ya, ya, Tapi kalau kita ke Banyuwangi, pasti yang kita cari ya Patung Gandrung. Patung Gandrung. Iya. Nah jadi waktu itu aku pernah ke sana dan ya menghabiskan sepanjang sore sampai mulai gelap. Ini yang di hutan atau yang di dekat Yang di pantai? hutan. Oh, yang di hutan. Oke, berarti lewat Jember ya? Ya. Betul. Betul lewat Jember. Tapi itu pernah kita sampai ini ya? Bagus kalau situ tempatnya memang bagus. Dan kalau nggak salah monyetnya banyak banget ya? Iya kan di situ. Monyetnya harus tanya. gitu. Iya. Monyetnya saya. Kalau monyetnya gitu gimana? Monyet. Enggak, maksudnya. Kingkong dong. Enggak. Artinya kita sempet ya ngomong ya. Iya. Ganti posisi dong, apa nggak capek gitu. Itu terus. Tapi memang kalau di Pulau Jawa setahu saya dari beberapa tulisan Banten, Banyuwangi itu kuat banget. Kuat banget. Kuat banget. Iya. Entah apa yang mereka jaga begitu ya, apa yang mereka jaga. Lalu ada sentralnya atau sentralnya itu ada di Gunung Lawu. Pernah Di coba Gunung Lawu, Iya, iya, Ya itu sentralnya. Kita mendapatkan kisah. Kita sebagai orang Jawa mendapatkan kisah itu luar biasa banget. Iya. Iya kan, mendapatkan luar biasa banget. Memang untuk pembuktian agak susah, tapi ya kita berkumpul juga ada teman-teman yang memiliki six sense gitu ya. Iya. Mereka mengatakan udah nggak usah ke Banten, udah nggak usah ke Banyuwangi, nggak usah gini. Tapi faktanya dari pembuktian pernah ke Banten, Banyuwangi kan? Pernah? Nah tuh gimana tuh? Bagaimana? Emang gede banget energi mereka di sana? Sama sih. Sama sih. Sama. Cuman memang agak beda kalau kita ke Bali. Oke. Kita pernah ke Trunyan. Oh iya. Dan memang apa ya, vibes-nya beda sih. Beda banget ya. Kalau lu udah ngelihat the Iya. corpses Iya, ada di iya. depan rumah kering kayak gitu, itu vibe-nya beda. Kita udah nggak ngomongin tentang hantu-hantuan cere-cere lagi gitu loh. Itu kelasnya beda. Oke. Tapi kalau dari Sumatera, Jawa, maksudnya nggak ada tempat yang wah di sini bener-bener wah gitu. Iya, iya. Enggak sih, kayak mereka rata sih. Oke. Rata. Ini pertanyaan kalau di aplikasi si TokTok kan banyak banget yang live ya. Iya. Bahkan sampai habis adzan subuh ya. Iya. Ini mungkin karena mereka nggak pulang ya. Tersesat akhirnya masih di sana. Dan penampakannya tuh masih ada gitu. Menurut kalian ini just main-main atau gimana? Hanya konten. Sepertinya demikian karena apa ya? Ya kita ini cocok logi sih Iya, ya. cocok logi. Kita selalu melakukan penelusuran dan kita akan menghentikannya sebelum atau maksimal jam 3. Pagi. Karena di atas jam 3 itu sudah mulai azan. Iya, iya, kan? betul. Di bawah. Di atas jam 3 dong. Di atas jam 3. Di atas Iya, jam 3 lewat adzan. setengah empat, ya kan? Setengah empat. Nah, jadi kita kembali lagi ke ya kepercayaan masing-masing juga. Iya. Menurutku kalau misalnya udah azan subuh, nggak akan ada Ya, mereka yang betul. se-ekstrim itu menampakkan seenak Iya, jidatnya iya, iya, gitu iya. loh. Tapi di sini juga sama ya. Sebelum jam 3 juga banyak yang keluar ya. Iya kan di sini. Iya. Di sini banyak banget sampai kita bingung bedakan ini. Tambah bingung lagi kalau keluar dari ruangannya goyang ke oleng. Kapal oleng kapten. Tapi kalau dari ini Bang, peranan film horor di Indonesia, apakah ini juga berpengaruh terhadap mindset masyarakat yang berkembang saat ini tentang hal-hal mistis? Sayangnya iya. Ah, iya. Sayangnya iya. Tapi kan nomor 1 film-film Itu komoditi kan, Bang? Iya, Community. itu dia. Karena beberapa cerita yang dibuat sedemikian rupa di film horor, maka manusia masyarakat tuh suka nelen mentah-mentah kayak, oh orang ada kok waktu itu Ya, di filmnya ya, seperti ya, ini, ya, seperti ini gitu loh. Jadi berpengaruh sekali ya. Banget. Nah, tapi kalau ini Bang, ini ada yang menarik. Tadi kan kita sempat ngebahas tentang Banten, Banyuwangi. Nah, kalau Banyuwangi itu kan identik sama yang namanya santet, menyantet. Iya, Nah, iya. itu kan juga bagian dari mistis gitu. Iya. Kalau kayak semacam santet, apakah bisa deteksi dengan alat-alat seperti ini atau bagaimana? Kita belum pernah coba untuk kalau santet ya. Kalau santet itu untuk
pendeteksian lewat alat kayak gini nih kita belum pernah secara langsung. Oke. Iya itu masih misteri sih kalau santet ya. Karena kan kita nggak tahu. Iya. Saling mengirim gitu ya. Iya. Bagus juga sih itu kayaknya harus mulai dipikirkan oleh ya kayak gini. Ghost hunter yang menggunakan teknologi. Karena kalau dilihat dari cerita yang berkembang di masyarakat, apalagi tahun-tahun 98 2000 itu kan di Banyuwangi Luar biasa. sempat cerita tentang santet-santet Iya, kan betul. luar biasa. Dan sampai sekarang akhirnya masyarakat ketika mau kemana ke Banyuwangi, hati-hati banyak santet, hati-hati banyak santet. Seolah-olah Banyuwangi itu adalah ya udah Tempat santet. tempatnya santet gitu. Iya. Itu boleh tuh dianalisa karena gini rata-rata kalau misalnya kirim-kiriman santet itu yang biasanya terjadi ada partikel logam yang Dalam Masuk. masuk dalam, ya kan? Untuk membuktikannya mungkin selain ronsen, kita bisa pakai metal detector. Nah, Ya, jelas. Ya kan, kalau misalnya ada Paku nih. paku gitu kan, pasti kan Iya. kayak gitu. Termasuk paku susuk ya? atau ada ini Susuk. bulldozer. Susuk tempelin sini kan? Itu nggak lewat metal detector setahu saya. Susuk tuh. Enggak sih. Kalau susuk, aku kurang tahu kalau susuk. Tapi kalau misalnya kayak pen semua ya itu pernah. metal detector Iya, Tapi kena. saya pernah taunya itu salah satunya ketika ada ya artis lah yang menggunakan susuk itu lewat metal detector di wajahnya. Oke. Gitu. Salah satu anggota band Slipknot juga pakai susuk kan banyak banget. Kayak Hellraiser gitu ya. Nggak, saya penasaran begini. Tadi kan bawa alat nih. Agak gedean tuh. Itu Iya. sebenarnya alat apa? Untuk foto. Oh bukan, ini portal. Oh, Ini portal. Baru. Ini kita punya. Men. Oke. Iya, ini kita satu-satunya di Indonesia yang pakai ini. Ini baru sebulan lah ya, sebulanan ya, nyampe. Ini untuk Kita bisa komunikasi, kita bisa dengar suaranya. Berarti Bisa kayak dengar ini suaranya. kayak sound monitor gitu bukan? Dia lebih seperti gini, frekuensi radio yang bisa dimanipulasi oleh entitas. Dari gelombang elektromagnetik itu bisa ditranslate menjadi suara lewat frekuensi. Contoh paling gampang itu film Transformers yang pertama, itu kan pas Autobots masuk ke atmosfer bumi, Bumblebee yang warna kuning, itu pita suaranya tergesek sama atmosfer. Jadi cuman dia yang nggak bisa berbicara pada saat dia sampai di bumi. Nah, yang lain, robot yang lain bisa berbicara di bumi, dia nggak bisa. Cara dia untuk berbicara sama makhluk bumi adalah dia menggunakan stasiun radio dari mobil Camaro itu. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Walaupun ini kita ngomongin tentang robot, tentang alien gitu kan, tapi itu yang kita percaya bisa kita lakukan di pakai alat ini. Oke. Tapi sorry, Bang Dika punya sixth sense juga? Enggak punya sih. Cuman- Tapi kalau Erik bilang gue indigo, gue pasti jadi indigo. Kalau Erik serius, gue tuh bisa jadi apa aja. Tergantung dari partner ya. Gue nggak punya sixth sense. Mungkin karena setiap manusia itu dari kecil pasti punya indera kan. Kayak misalkan kita duduk di satu tempat, terus kita ngeliatin orang itu akan ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Nah paling itu yang gue pakai. Tapi lama kelamaan di suatu tempat yang angker itu bisa jadi kayak modal untuk wah Kayaknya. Iya, karena ada beberapa dari teknik fotografi itu kan ada 15 dan di mana tempat mereka itu ya gue pelajari, gue riset, gue tahu di mana tempat mereka, di mana seringnya, di mana adanya, di mana, jadi lebih mempermudah sih. Tapi dapat bantuan juga sih dari alat-alat ini yang ada. Oke. Sebelum berangkat ada ritual khusus atau berangkat aja? Berangkat aja. Nggak ada. Gue Oh iya, beda ya. Ada ritual khusus. Halo Pak. gue cium tangan orang tua dulu. Oh iya sih. Nah itu men. Berbakti. Ya karena lokasi kita, studio kita di rumah lu. Kalau lu salam ke orang tua gue dulu. Dari kelamaan lu harus ke Bekasi. Itu sih. Keliru juga sih ya. Oke, Bang, saya minta pesan deh buat semua yang nanti nonton. Ini sebenarnya terkait dengan hal mistis. Saya lebih tertuju pada saya tuh suka baca teori konspirasi tadi kayak hal terkait dengan adanya portal. Saya jadi ingat dengan Lazarus. Pernah tahu cerita Lazarus? Project. Iya, Lazarus Project. Ada pesan khusus nggak untuk masyarakat Indonesia? Come on, kita waktunya untuk bangkit dan melek teknologi. Udah dicontohin sama film Ghostbuster,
Tapi kita masih, ya saya melihatnya sih masih Malam satu suro. Iya. Ada pesan khusus nggak buat semua? Ini sebenarnya klise sih. Kita nggak bisa memaksakan kepercayaan masing-masing. Tapi ya jangan terlalu paranoid sama apa ya cerita yang beredar di masyarakat atau di satu tempat gitu. Karena kembali lagi mindset yang berbicara. Pada saat ya lu takut pocong di satu tempat, pada saat lu lagi drop dan takut berlebih 100% lu akan melihat pocong. Oke. Tapi kalau misalnya lagi kipas serem nih, lu bikin Doraemon aja. Iya. Jadi itu about mindset. Wah, berarti saya sekarang punya mindset. Apa? Gue udah kebaca ini kayaknya. Kalau saya ke tempat angker, saya bakal bayangin cewek seksi. Nah, itu kan. Sumpah ini bener kali Tuhan. Gue mikiran itu men. Iya dong, men. Pasti dia mikirin itu. Enggak, men. Dari topinya gue udah tahu. Dia udah tahu. Udah tahu ya, kelihatan ya. Iya. Bisa sebutin nggak? Biar nggak sama nanti yang kita bayangin. Nggak, aku yang rambutnya panjang ini nggak apa-apa. Oke. Ada pesan khusus nggak bang? Nah itu Mbak Dika. dia, pesan gue udah diambil sama Erik. Ya makanya. Tapi gue cuman bilang aja buat masyarakat Indonesia bahwa hantu itu tidak seseram apa yang kita pikirkan. Oke. Itu aja. Semua tergantung dari mindset akal kita ya. Iya. Oke. Ya itu aja. Gila nih. Kalau ngomongin panjang nih. Tapi serius nih, Iya, sebenarnya kalau kita ngebahas tentang hal mistis nggak cukup lah 30 menit 1 jam nggak cukup ya. Ya, harusnya? Hah? Harusnya berapa hari? Bahas 2 kayak hari gini. 2 malam. 2 hari 2 malam. Sekaligus penulisan. Kalau nggak cari waktu yang pas, kita ke tempat yang epic di Malang, penelusuran bareng. Wah. Biar ngerasain sendiri, men. Iya. Kalau nggak salah di Malang ada tuh komunitasnya. Apa sih naik walk apa itu yang menelusuri beberapa tempat-tempat misteri. Iya, tapi nggak pakai teknologi dong. Enggak. Itu dia. Jadi Itu hanya dia. berdasarkan cerita orang, mereka Atau sengaja sejarah. datang ke Iya, sana atau kayak gitu. sejarah. Panas gak? Oh panas. Oh gitu. Gitu biasanya. Kayak saha eta. Lo emang di sini pakai bahasa Sunda juga? Maksudnya kita Pengaruh film. Iya, kita nyesuaiin aja. Yang beredar di film-film. Oke, thank you banget. Terima kasih, Bang. Bang Dika, Bang Erik udah masuk sendiri ya. Thank you banget. Ini semoga bisa memberikan pesan pada masyarakat juga, khususnya buat kita berdua ya. Benar. Bahwa hal-hal seperti itu. Pokoknya setelah ngobrol di podcast ini, saya jadi nggak takut ke tempat angker. Asik. Karena saya punya pikiran, karena saya punya fantasi tersendiri terhadap tempat angker ya. Ya, karena kamu aja yang berfantasi kemana-mana. Closing Bray. Terima kasih banyak dan kita kembali lagi nanti di episode berikutnya ya. Oh yo, ditungguin aja. Yes. Pokoknya kita akan banyak datengin teman-teman yang begitu luar biasa. Tidak hanya soal mistis, tapi juga hal-hal yang seksi tadi ya. Oke. Oke, siap. Saya Mario. Saya Taufik. Yuk. Saya Erik. Saya Dika. Oke, mengucapkan terima kasih and see you. Bye.